Pria ini paling siap hadapi kiamat zombie. Dia membawa bereta di pinggang dan pergelangan kaki, serta senapan Mossberg, Styder TMP, dan Avtomat Kalashnikova 47 di punggungnya. Dia membawa ratusan peluru di ranselnya dan bisa menembak seharian. Dia terpojok gerombolan zombie dan sadar memilih waktu terburuk isi ulang peluru. Inilah hal-hal yang sering disalahpahami tentang kiamat zombie. Nomor 15. Kita semua pernah membayangkan kiamat menerobos zombie dengan kendaraan modifikasi dan alat penabrak. Namun, maaf, impian Mad Max-mu harus pupus. Mengemudi tak praktis saat kiamat zombie, fantasi ini juga cepat pupus karena bahan bakar cepat habis. Bahkan jika kendaraanmu sangat irit, kamu tetap butuh bensin pada akhirnya. Dan tanpa truk pengisian bahan bakar harian yang menjaga stok di stasiun pengisian bahan bakar umum, tangki bawah tanah itu akan cepat kosong. Dalam waktu dekat, kendaraanmu di tanah tandus akan kosong karena tak ada tempat isi bensin. Situasi makin buruk. Bensin punya masa simpan saat berada di mesin mobil yang tidak digunakan. Kamu bisa berharap bensin tetap bagus selama beberapa bulan di jerigen jika kondisinya ideal. Kamu hanya bisa berharap 6 bulan. Setelah itu, semua orang akan jalan kaki atau pakai sepeda, bicycle, motocross lamanya lagi. Meski kamu masih di atas kilang minyak saat mayat bangkit, itu mungkin tetap tak banyak membantu. Karena banyak orang kabur dan meninggalkan mobil saat gerombolan datang, jalan tol utama akan jadi parkiran padat. Bepergian dengan kendaraan akan sangat merepotkan dan itu akan memicu serangkaian masalah lain. Nanti akan kita bahas. Saat semua orang terpaksa berjalan kaki, dunia jadi berbahaya dan menjijikkan. Nomor 14. Orang Amerika rata-rata membuang 4,9 pon sampah per hari atau hampir 1.800 pon per tahun. Kamu terlindungi dari yang terburuk berkat kerja keras para petugas kebersihan setiap hari. Tapi dalam kiamat zombie, tidak ada yang akan datang untuk mengangkut sampah. Sampah mungkin berkurang karena zombie tidak banyak menghasilkan limbah makanan atau memakai plastik sekali pakai. Bagi penyintas, jalanan akan penuh sampah dan puing. Namun sampah baru permulaan saat listrik padam. Akan dibahas nanti, kamu akan melihat kulkas dan freezer rusak di seluruh negeri. Ini tidak hanya berarti makanan membusuk dan berbau busuk di setiap rumah orang Amerika, tapi juga berarti semua supermarket akan dengan cepat menjadi bahaya biologis yang menjijikkan. Kamu akan melihat masalah menjijikkan muncul dari bawah. Saat kiamat zombie, orang-orang sibuk lari dari mayat hidup hingga tak sempat memelihara saluran pembuangan. Tekanan pada sistem itu bisa mengubah kiamat menjadi kiamat bau busuk. Menambahkan aroma kotoran yang harum, ke bau mayat membusuk dan bau badan menyengat dari orang-orang yang sudah berminggu-minggu tidak mandi. Dan kalau kamu pikir bau itu sudah parah, tunggu saja sampai dunia modern benar-benar mati total. Nomor 13. Kenyataannya, kamu bisa kehilangan segalanya dalam beberapa hari setelah para zombie bangkit massal. Meski hal ini jarang terlihat di film atau game. Dan itu karena jaringan listrik bisa gagal dengan berbagai macam cara. Bahkan ketika para profesional yang bertugas merawatnya tidak sedang mengincar otak rekan kerja mereka yang dulu. Saat listrik mati, tak ada yang bisa menyalakannya lagi. Kecuali kamu di markas bertenaga surya dan bisa memperbaikinya, bersiaplah membaca dengan cahaya lilin. Tidak ada film, tidak ada game, tidak ada ponsel, tidak ada lampu jalan. Dan saat lampu padam, kamu tidak hanya melawan zombie lagi, kamu juga melawan tubuhmu sendiri. Nomor 12. Baik tentara dan Jimmys di 28 Days Later Nikin dan gubernur di The Walking Dead, maupun kanibal di The Last of Us. Selalu ada sekelompok pemuja dan panglima perang yang siap membuktikan klise zombie klasik itu. Manusia adalah monster yang sebenarnya. Namun, semua calon panglima perang itu mungkin justru jadi santapan zombie. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu. Terbukti dari penelitian Harvard dan Yale bahwa orang cenderung tolong-menolong saat krisis. Psikolog menemukan tragedi, sering mempersatukan korban. Scott T. Allison, profesor psikologi di Universitas Richmond, menyatakan bahwa situasi mimpi buruk justru memberi peluang bagi orang biasa menjadi pemimpin. Jangan terlalu optimis, karena saat masyarakat runtuh, luka kecil bisa jadi hukuman mati.
nomor 11 kita akan bahas sifat virus zombie. Tapi justru penyakit, virus, dan infeksi yang lebih biasa yang kemungkinan besar akan menyebabkan masalah bagi Anda selama kiamat zombie. Jelas, sistem kesehatan Amerika saja sudah tidak terlalu baik seperti sekarang. Setelah kiamat, Anda tak akan menemukan dokter atau obat jika sakit. Digigit zombie satu hal, tapi bagaimana jika Anda keseleo? Tidak ada jaminan Anda akan menemukan obat nyeri. Bagaimana jika Anda mengalami luka serius pada kulit? Kecuali Anda bisa membalut dan mendisinfeksi luka dengan benar, Anda berisiko terkena infeksi, dan infeksi itu bisa dengan mudah menjadi mematikan. Saat Perang Saudara Amerika Serikat, 2 dari 3 kematian disebabkan penyakit, bukan peluru. Di dunia penuh zombie, tanpa rumah sakit, inilah aturan kita sekarang. Tapi ini bukan hanya soal penyakit, juga nutrisi. Jika kamu adalah pemburu subsisten yang sudah hidup dari hasil alam, bagian ini tidak berlaku untukmu. Namun bagi kita yang hanya mencari makanan di supermarket atau drive-thru McDonald's, kiamat zombie akan sangat sulit. Seperti yang sudah dibahas, supermarket akan segera berubah jadi tempat yang busuk dan penuh hama. Saat persediaan makanan kaleng habis, kita harus mencari daging dan sayuran di tempat lain, bahkan di tengah kiamat tetap harus makan sayur. Kalau kamu punya benteng bertenaga surya seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin kamu bisa menanam beberapa tanaman dengan asumsi kamu benar-benar punya pengetahuan dan perlengkapannya, yang mana itu adalah hal yang cukup besar. Tapi kalau kamu adalah pengembara di tanah tandus yang tidak mau mati karena kekurangan vitamin C, sebaiknya kamu mulai belajar tanaman liar mana yang aman untuk dimakan. Tidak ada yang lebih memalukan daripada dimakan zombie saat diare akibat jamur. Kalau kamu pikir itu sudah parah, tunggu sampai kamu menyadarinya sendiri. Infeksi zombie adalah versi ringan dari penyakit nomor 10. Dalam banyak film dan game, virus ini menyebar melalui gigitan atau cairan tubuh. Virus ini memiliki masa inkubasi dari detik hingga hari. Setelah terinfeksi, kamu langsung memburu orang sehat untuk menularkan infeksi. Kalau soal skenario penyakit, itu sebenarnya nggak buruk. Di dunia nyata, kamu nggak perlu digigit untuk hancur. Campak, flu, norovirus, dan tuberkulosis punya karakteristik yang tidak dimiliki virus zombie. Mereka dapat menciptakan vomit, yaitu benda atau permukaan yang bisa menyebarkan virus ke orang lain. Lebih parahnya, patogen itu dapat menyebar lewat udara dalam partikel kecil dari batuk dan bersin. Saat masa inkubasi, baik yang terinfeksi maupun yang baru terinfeksi belum tahu mereka sakit. Contohnya, penyakit yang menular lewat cairan tubuh seperti Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini sangat ditakuti karena bisa berinkubasi selama bertahun-tahun, artinya seseorang bisa tetap aktif secara seksual dan menularkannya jauh sebelum mereka menunjukkan gejala yang jelas. Sebaliknya, gejala berubah menjadi zombie selalu sangat terlihat, sehingga orang yang tidak terinfeksi akan menjaga jarak. Sebagai perbandingan lain, ambil contoh Ebola, virus berbahaya yang telah menewaskan ribuan orang di Afrika Barat dan menjadi favorit para penebar ketakutan di tabloid. Virus ini tidak menjadi pandemi global berikutnya, utamanya karena gejalanya sangat jelas dan biasanya menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, sesuatu yang sebagian besar orang bisa hindari, seperti menghindari monster mimpi buruk yang terus tumbuh. Mencoba menggigit wajahmu, sejujurnya jauh lebih mudah daripada menghindari infeksi tak kasat mata yang menyebar lewat udara dari orang yang batuk 2 kaki darimu saat perjalanan pagi. Tapi jangan lengah, karena walau zombie tak menular, kiamat tetap di peringkat 9. Di Amerika Serikat, bencana alam seperti banjir, kekeringan, gempa, angin topan, tornado, dan kebakaran menewaskan 40.000 50.000 orang tiap tahun. Itu sudah dengan otoritas lokal, sistem peringatan dini canggih, dan bantuan dari Federal Emergency Management Agency serta Palang Merah yang tidak akan ada setelah kiamat zombie. Bencana alam telah menewaskan banyak orang dan situasinya makin memburuk. Perubahan iklim membuat dampaknya semakin parah. Dalam kiamat zombie, ratusan ribu kematian akibat bencana alam tiap tahun sangat mungkin terjadi, bahkan dengan perkiraan konservatif. Anehnya, itu belum bagian paling menakutkan, nomor 8. Anda mungkin berpikir, salah satu keuntungan dari runtuhnya masyarakat karena zombie
adalah tidak perlu lagi mengisi formulir W2 atau memikirkan apakah palu pembunuh zombie bisa jadi pengeluaran pajak. Tapi kita punya alasan yang cukup kuat untuk percaya bahwa petugas pajak masih akan berkeliaran di tanah tandus. Siap mengaudit habis-habisan kalau dia curiga kamu menyembunyikan tutup botolmu. Ini bukan cuma paranoia warga negara di sini. Sejak Perang Dingin, IRS sudah punya rencana agar penagihan bisa dimulai lagi dalam 12 jam setelah perang nuklir. Dan percayalah, ketika kami bilang bahwa perang nuklir akan jauh lebih buruk daripada zombie berkeliaran di jalanan. Jadi, sebaiknya kamu berharap bahwa entah bagaimana HNR Block dan TurboTax juga berhasil selamat dari ancaman zombie itu. Dan jika itu belum cukup buruk, inilah hal yang tidak bisa disimulasikan game zombie nomor 7, Resident Evil, The Last of Us, Dead Rising DayZ, bahkan House of the Dead yang penuh dengan keju cheesy. Tidak bisa dipungkiri bahwa bermain video game pembasmi zombie itu menyenangkan. Apa yang lebih memuaskan dari headshot mematikan ke zombie? Mengira dia akan menjadikanmu camilan tengah malam? Disinilah kenyataan pahit mulai terasa di skenario kiamat zombie. Mayat hidup atau yang terinfeksi yang kamu musnahkan bukan sekadar model karakter zombie hasil prosedural. Mereka bisa jadi teman, tetangga, rekan kerja, atau bahkan keluargamu jika kamu sangat sial. Membasmi zombie memang seru di video game, tapi di dunia nyata, kamu bisa mengalami post-traumatic stress disorder setiap kali membunuhnya. Itu bukan satu-satunya cara kiamat mengacaukan pikiranmu. Nomor 6. Penganut teori konspirasi mungkin senang, tapi video zombie menyerang orang di jalanan tak bisa disangkal. Namun, itu jelas salah. Kita hidup di era pasca AI. Bisa jadi sudah ada video realistis Elon Musk memakai pedang cahaya dan Kim Jong-un breakdance di lagu Chapleron bareng Vladimir Putin. Banyak orang tak percaya zombie itu nyata sampai mayat hidup mendobrak pintu mereka dan saat itu sudah terlambat. Bukan hanya penganut teori konspirasi. Nomor 5 adalah hal yang tidak pernah kamu lihat di film atau video game karena kelihatan membosankan. Tapi ini adalah sesuatu yang dalam kehidupan nyata akan menjadi masalah besar. Apakah kamu tahu cara menambal kaus kaki yang sudah usang atau merajut yang baru dari awal? Saya rasa tidak, tapi kita sudah sepakat kamu akan berjalan kemana-mana. Kecuali punya Doc Martens atau sepatu kerja premium, kaus kaki dan sepatumu cepat rusak, lalu kamu hanya bisa pasrah. Apakah kamu rela mempertaruhkan nyawa menjarah toko sepatu atau kelontong demi mencari ukuranmu? Atau mengambil sepatu bot dari mayat dan berharap ukurannya pas? Kelihatannya seperti permainan yang pasti kalah, bagaimanapun caranya, dan ini adalah masalah kiamat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Saat kakimu cedera, semuanya makin sulit karena kamu tak bisa membawa hidupmu sendiri. Nomor 4, semua tahu peluru di video game tidak berbobot dan mudah ditemukan di mayat atau vas seperti di Resident Evil. Tapi di dunia nyata tidak demikian. Marinir infanteri biasa membawa hingga 70 pon perlengkapan, punya akses kendaraan, dukungan, dan kondisi fisik prima. Apakah kamu sedang di tengah kiamat? Sebagai pengembara berjalan kaki, kamu harus membawa semua barangmu, pakaian, senjata, makanan, air, amunisi, dan perlengkapan bertahan hidup. Setiap barang baru adalah pilihan hidup atau mati. Beberapa pon amunisi tambahan atau lebih banyak air darurat, pilihan manajemen inventaris seperti itu adalah soal hidup atau mati. Jika kamu dikejar gerombolan, untungnya ada sekutu tak terduga ketiga. Penggemar media zombie tahu ada dua jenis zombie utama. Zombie mati hidup ala George Romero dan zombie terinfeksi seperti di 28 Days Later. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu yang mungkin tidak kamu duga untuk keduanya, tapi terutama zombie mati hidup, adalah bahwa alam akan menolak makhluk-makhluk itu. Kelembapan mempercepat pembusukan, membuat mesin-mesin kematian cepat lembek. Serangga pun menganggap mereka sebagai pesta makan. Dan jika virus atau kekuatan lain yang menghidupkan mereka bukan zoonosis, ini tidak akan berdampak pada kesehatan kita semua. Mayat yang membusuk juga tidak akan bisa sembuh, artinya setiap luka yang mereka alami dalam pertempuran hanya akan semakin parah seiring waktu. Begitu juga dengan atrofi otot yang akan membuat mereka semakin lemah secara perlahan. Kerusakan gigi akibat pembusukan atau kekerasan
membuat penularan wabah mayat hidup makin tidak efektif. Meski pembusukan bukan masalah besar bagi zombie modern yang terinfeksi, mereka bisa menghadapi masalah lebih berat. Nomor 2, ada yang setuju kekerasan antar zombie? Sebenarnya, ini salah satu kemudahan plot terbesar di media zombie. Ditambahkan karena jika dipikir, hal ini bisa mencegah banyak kiamat zombie sejak awal. Jika sebuah penyakit membuatmu menjadi gila secara brutal, kenapa tiba-tiba kamu bisa punya pengendalian diri untuk hanya menyerang orang sehat dan mengabaikan semua orang gila lain yang berteriak di sebelahmu? Secara realistis, kamu tak akan melihat gerombolan zombie seperti ini karena mereka akan saling membantai dalam kemarahan. Alasan apapun, bahwa virus mendorong mereka untuk menginfeksi korban yang sehat hanyalah bagian lain dari kebebasan artistik. Itu menganggap virus sebagai pikiran kolektif sadar, bukan mikroorganisme tanpa otak yang hanya menimbulkan gejala konsisten. Ini hampir sedikit mengecewakan, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan kekecewaan kita terhadap pengungkapan zombie utama kita. Siapa yang tak pernah bermimpi menebas zombie dengan katana? Ini adalah fantasi penyintas zombie menghadapi mayat hidup ala samurai. Namun, beberapa ahli menilai katana justru lebih berisiko membahayakan diri daripada menjadi senjata ampuh melawan zombie. Seperti senjata lain, katana sangat mematikan di tangan ahli. Meski tahu caranya, katana belum tentu bisa memotong tikar Tommy dengan mudah, apalagi jika lawan bergerak dan berbahaya. Jika dikelilingi oleh sekelompok zombie, kemungkinan besar pedangmu akan tersangkut di tubuh zombie pertama. Kamu mencoba menebas, sementara yang lain langsung memakanmu hidup-hidup. Dan bahkan jika kamu berhasil mewujudkan fantasi melawan satu zombie dengan katana dan menebas kepalanya dalam satu ayunan. Selamat! Sekarang tubuhmu dipenuhi darah yang terinfeksi. Semoga saja itu sepadan. Coba lihat, alasan kiamat zombie tak bisa dihindari atau tonton ini.